Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima dan keenam nanti. Kalau pembelajaran yang kelima ini kita akan belajar muatan IPA, bahasa Indonesia dan SPDB. Bagaimana, kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting, langsung kamu bisa menulis di buku catatanmu ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja ya? Hewan apa saja ini? Benar. Ada hewan kelinci dan ada juga siput. Apa perbedaan alat kedua hewan di samping? Apa sih perbedaannya? Alat gerak dari kelinci dan siput? Ya, kelinci bergerak dengan menggunakan kakinya. Kalau siput bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Nah, hewan itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada hewan yang disebut dengan vertebrata. Ada kelompok hewan invertebrata. Kelompok hewan vertebrata itu adalah yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Vertebrata memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya apa saja? Ada kelinci, kucing, burung, ular, ikan, katak, dan masih banyak yang lainnya ya. Kalau invertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contoh, cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut. Ya, jadi bedanya vertebrata itu memiliki tulang belakang, kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Meskipun ada dua kelompok hewan ini, pada umumnya hewan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa dengan hewan vertebrata. Contoh, ya ini ada kucing dengan semut. Kucing bilang, "Hai semut, meskipun kita berbeda kelompok hewan, ternyata alat gerak kita sama ya, menggunakan kaki ya." "Iya kucing." Ya, ini semutnya ya. Jadi semut juga semut itu adalah invertebrata, sedangkan kucing adalah vertebrata, tetapi sama-sama dengan menggunakan alat geraknya menggunakan kaki. Contohnya seperti itu. Seperti burung dengan kupu-kupu ya. Kalau burung itu vertebrata, dengan kupu-kupu invertebrata, sama-sama menggunakan alat geraknya sayap untuk terbang ya. Ya, ini kelompok vertebrata. Seperti ini gambarnya, termasuk ini ya. Ada orangnya, orang itu termasuk golongan vertebrata, tapi bukan masuk hewan ya. Ada gorila, ada kucing, ada ular, ada kodok, penguin, ikan, dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Kemudian kalau invertebrata, ada belalang, ada laba-laba, ada capung, ada kupu-kupu, ada cacing, siput, kemudian ada kepiting, ada udang, ada gurita ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini gambar siput. Siputnya bilang, kalau siputnya itu bergerak dengan menggunakan otot perut ya. Kalau ubur-ubur ini bergerak dengan tentakel. Jadi kedua hewan ini adalah termasuk golongan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Di sini ada 4 jenis gambar. Ada 4 ya. Ini semua merupakan gambar ilustrasi, tapi
beda jenisnya. Semua gambar ilustrasi ini ya, tapi berbeda jenisnya. Jenis gambar ilustrasi itu dibagi menjadi 4. Ada gambar realis, ada karikatur, ada kartun, dan ada gambar dekoratif. Kalau gambar realis itu gambarnya dibuat sesuai dengan kenyataan aslinya. Karikatur itu gambarnya dilebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Misalnya kepalanya lebih besar, ya itu kan dilebih-lebihkan, padahal ukuran kepalanya adalah lebih besar dari tubuhnya, itu kan dilebih-lebihkan ya. Kartun, gambar untuk menghibur dan berisi humor misalnya. Kemudian gambar dekoratif, yaitu gambar untuk menjadikan bentuk benda itu lebih indah. Nah, contoh ini gambar realis, di sini ada gambar seperti suasana aslinya. Ini adalah gambar suasana seperti sedang ada di pasar. Kemudian yang kedua, ini adalah karikatur. Karikaturnya Bapak B.J. Habibie. Ya, ini kan gambarnya lebih besar kepalanya ini. Ini namanya gambar karikatur. Kepalanya lebih besar dibanding dengan tubuhnya. Ada gambar kartun seperti ini. Ya, contohnya. Ada gambar dekoratif, itu adalah gambar yang menjadikan sesuatu benda itu menjadi lebih indah ya. Menjadikan benda itu menjadi yang lebih indah. Kemudian berikutnya, masih ingat tentang ide pokok? Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam mengembangkan dari paragraf. Jadi dalam mengembangkan satu paragrafnya itu harus ada ide pokoknya. Ya. Baru dari ide pokok itu bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pengembang yang lebih banyak. Langkah-langkah mengembangkan sebuah ide pokok. Coba diperhatikan. Yang pertama, dalam menentukan ide pokok, ya kita harus menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat ya. Kemudian menentukan ide pokok dari paragraf yang dibuat, kemudian membuat sebuah kalimat berisi ide pokok ya. Kemudian mengembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Baru setelah itu menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Ya. Kemudian selanjutnya ya, kita akan memasuki di pembelajaran yang ke-6. Jadi tema 1 subtema 1 pembelajaran ke-6 dengan muatan bahasa Indonesia, IPA dan SPDB. Ya, ini masih menyambung dari pembelajaran yang ke-5. Kita telah membahas tentang langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan kita buat, kemudian buat sebuah kalimat berisi ide pokok, kemudian mengembangkan kalimat yang berupa ide pokok, kemudian kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat, dan penyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Ya, yuk kita amati gambarnya di sini. Ya, sudah diamati. Di sini ada Edo dan Pak Rudi ya, sedang bersih-bersih kandang ya. Setelah kita mengamati, kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut ya. Ya. Pertama, untuk membuat sebuah paragraf kita menentukan ide pokok tersebut. Ide pokoknya adalah membersihkan kandang kelinci. Tadi gambarnya kan sedang membersihkan kandang kelinci ya. Maka ide pokok yang akan kita ambil adalah membersihkan kandang kelinci. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat kalimat
yang di dalamnya ada ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok ini, pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berupa ide pokok ini atau berisi ide pokok ini disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Setelah membuat kalimat yang berisi ide pokok ini, kita yang ketiga adalah mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Ini tadi kan baru beberapa kalimat. Selanjutnya kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat yang pengembangan dari ide pokok tersebut. Kalimat yang selanjutnya, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Ini namanya kalimat pengembang. Kemudian setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Kemudian Edo masukkan sisa makan kelinci ke keranjang. Kalimat selanjutnya, kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus bersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Pengembangan kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, baru yang keempat yaitu menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Kita gabungkan antara kalimat yang berupa ide pokok dan pengembang kalimat. Jadinya seperti itu, ya. Jadi yang kalimat yang Ustadz beri warna garis merah ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian selanjutnya itu adalah pengembangan kalimat. Jadi warna hitam ini adalah kalimat pengembang, ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, selanjutnya, tahukah kamu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar kelelawar. Kalau yang ini kelawar. Yang ini lalat. Tahukah kamu apa perbedaan kedua hewan tersebut? Kalau persamaannya pasti tahu, ya. Kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama, yaitu sayap. Tapi kedua hewan ini memiliki perbedaan utama. Apa perbedaannya, ya? Perhatikan di sini kelelawar adalah termasuk hewan vertebrata, sedangkan lalat termasuk hewan invertebrata. Ini perbedaan utamanya. Kelelawar vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat adalah invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Perbedaan yang pertama, vertebrata itu memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, kalau hewan vertebrata itu punya bentuk tubuh yang umum, misalnya kepala, leher, badan, kaki. Ini vertebrata. Sedangkan yang invertebrata itu memiliki susunan tubuh yang sederhana. Perbedaan yang ketiga, kalau vertebrata itu memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya. Kalau invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jadi ini, ya, perbedaannya. Jadi antara perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, kita lihat di sini ada kelelawar, ya, dan lalat tadi, ya. Perbedaan utamanya dengan lalat tadi, ya, dengan lalat seperti ini. Mana yang disebut dengan tulang belakang? Ya, kalau rangkanya seperti ini, ya, kita lihat. Ada rangka ini yang di tengah ini, ya, yang saya tunjuk. Ini disebut dengan tulang belakang. Sedangkan kalau lalat ini tidak ada. Lalat tidak punya kerangka seperti kelelawar. Makanya kelelawar disebut dengan hewan yang bertulang belakang, sedangkan lalat tidak memilikinya. Ya.
Ini contoh. Jadi yang vertebrata contohnya banyak ya. Ada sapi, kemudian ada domba, ada katak, dan seterusnya ya. Ini ada ubur-ubur, siput, dan seterusnya. Ini masih banyak contoh yang invertebrata. Jadi yang mempunyai tulang belakang dan tidak mempunyai tulang belakang ya. Kemudian yang selanjutnya membuat gambar ilustrasi. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? Yang pertama harus menentukan temanya dulu. Temanya apa yang harus kita buat di dalam membuat gambar tadi ya. Jadi sesuai dengan temanya. Jadi tema harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya seekor kelinci yang sedang melompat-lompat di taman ya, jadi nanti ada gambarnya kelinci itu tidak di hutan tapi di taman. Itu menentukan temanya, misalnya begitu ya. Tema harus sesuai dengan ilustrasi yang akan di teksnya tadi ya. Kemudian yang kedua, membuat gambar. Kalau tadi sudah menentukan teks yang akan diilustrasikan, yang kedua membuat gambar. Gambar ini menggambar sketsa dengan menggunakan pensil. Baru setelah itu mewarnai menggunakan dengan alat warna ya. Mungkin bisa menggunakan krayon, spidol, atau mungkin pensil warna. Ini dulu ya untuk pertemuan kita di pembelajaran yang ke-5 dan 6 pada tema 1 subtema 1. Semoga kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih. Selalu semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.